Setelah lepas dari kejaran pasukan Pakungwati Cirebon di kampung Darmawangi, akhirnya Prabu Gesan Ulun, Ratu Harisbaya, dan keempat patih para pengawalnya tiba di Kutamaya, Purasaba, Sumedang Larang. Namun, Ratu Harisbaya disembunyikan di suatu rumah yang dijaga para hulu balang Sumedang Larang di perkampungan yang sekarang disebut Padasuka. Di samping telah saling mencintai sejak muda waktu berguru kepada Hadiwijaya Jakatingkir di Pajang, baik Prabu Gesan Ulun maupun Ratu Harisbaya memiliki kesukaan yang sama, yaitu makan ikan asin peda berem atau merah yang dibakar dilumuri jeruk peras. Pada suatu hari di rumah persembunyian kampung Padasuka, datang tukang asin peda keliling menawarinya, sehingga Ratu Harisbaya pun membelinya. Pada saat Prabu Gesan Ulun berkunjung untuk makan siang, maka Ratu Harisbaya pun menghidangkan ikan asin peda bakar tersebut. Ketika Prabu Gesan Ulun bertanya dari mana dapat ikan asin kesukaannya itu, maka Ratu Harisbaya pun menceritakan bahwa ia tadi membelinya dari tukang asin peda keliling. Betapa terkejutnya Prabu Gesan Ulun karena di Sumedang Larang tidak ada pedagang asin peda keliling. Pasti pedagang asin itu seorang mata-mata dari Cirebon. Segeralah ia pun memerintahkan Mahapati Jayaperkosa untuk segera menangkap pedagang asin peda keliling itu. Tanpa membawa prajurit pengawal, Mahapati Jayaperkosa langsung saja meloncat keluar dan berlari mencari pedagang asin peda keliling yang diperkirakan sudah menuju ke perbatasan. Menyadari dirinya ada yang mengejar, maka tukang asin peda pun segera membuang tanggungan dagangannya yang terasa memberatkan. Maka asin peda dagangannya tertumpah di jalanan. Sekarang tempat itu disebut Pasir Peda, yaitu dekat Kampung Serang. Ketika merasa yang mengejarnya sudah berada di belakangnya, maka pedagang peda itu pun berbalik menyerang dengan goloknya. Namun dengan mudahnya Mahapati Jayaperkosa mengatasi serangannya sampai tukang peda itu terpental jauh dan jatuh di perkebunan pepaya. Kemudian tukang peda itu ditangkap, lalu dilemparkan hingga tewas terhimpit pohon pepaya atau gedang yang telah bertumbangan. Sampai sekarang tempat itu disebut Sela Gedang di daerah Situraja.
Pada suatu ketika, terbetiklah berita bahwa bala tentara Kesultanan Cirebon akan menyerang Sumedang Larang. Dalam perundingan Prabu Gesan Ulun dengan para patihnya, maka diputuskan bahwa tentara Cirebon harus dihadang di perbatasan. Jangan sampai masuk ke Kutamaya, ibu kota Sumedang Larang, sehingga akan menjadi medan pertempuran. Mahapatih Jayaprakosa berempat dengan adik-adiknya menyatakan sanggup menghadang musuh di perbatasan. Sedangkan Prabu Gesan Ulun bersama seluruh tentaranya disarankan siaga saja di Keraton Kutamaya. Hanya Sang Hyang Hawu Jayaperkosa terlebih dahulu akan memberi tanda dengan menanamkan pohon hanjuang atau pohon pajajaran di sudut alun-alun Kutamaya. Lalu Sang Hyang Hawu Jayaperkosa berwasiat, jika pohon hanjuang itu rontok daunnya, suatu pertanda bahwa keempat patih ini gugur di medan perang. Tetapi jika pohon itu tetap segar dan tumbuh subur, itu suatu tanda unggul di medan perang. Selesai menanamkan pohon hanjuang di sudut alun-alun Kutamaya, berangkatlah keempat patih bersaudara andalan Sumedang Larang itu mempertaruhkan nyawanya ke medan perang untuk menghadang pasukan Cirebon. Sementara itu, pohon hanjuang atau pohon pajajaran yang telah ditanam Mahapatih Jayaprakosa itu pun tumbuh dengan suburnya, bagai telah lama ditanam saja. Sesampainya di perbatasan, ternyata benar barisan tentara Cirebon yang sangat panjang itu sedang menuju ke arahnya. Segeralah keempat patih itu bersujud memohon perlindungan yang maha agung. Setelah rombongan pasukan Kesultanan Cirebon itu mendekat, lalu keempat Kandagalante Pajajaran selaku patih Sumedang Larang itu menghadangnya. Maka terjadilah perang yang seru sekali. Akhirnya, setelah berselang lama, berkat kesaktian keempat patih Sumedang Larang itu, tentara Cirebon banyak yang tewas. Mbah Jayaperkosa mengamuk, mengobrak-abrik para perwiranya tentara Cirebon. Mayat bergelimpangan, bertumpang tindih tak terhitung banyaknya, sehingga beberapa tentara Cirebon yang masih hidup lari tunggang langgang, dan sebagian lagi kabur menunggang kuda. Tentara Cirebon yang masih hidup pun terus dikejar oleh keempat patih Sumedang Larang. Bahkan Senapati Jayaprakosa berlari mengejarnya dengan sangat cepat karena ingin menangkap para penunggang kuda, sehingga makin lama makin jauh dari ketiga adiknya. Setelah ketiga adiknya mengalahkan para prajurit yang melarikan diri, akhirnya Batara Pancarbuana
Dipati Wirajaya dan Batara Kondang Hapa merasa kecapean, lalu beristirahat menunggu kakaknya kembali. Namun ternyata sampai malam pun Jaya Prakosa belum juga kembali. Tentu saja ketiga adiknya menjadi gelisah, khawatir kakak tertuanya tertangkap atau terbunuh di Cirebon. Setelah lama menunggu, akhirnya ketiga patih itu memutuskan untuk pulang ke Sumedang Larang agar segera dapat melapor kepada Prabu Gesan Ulun. Keesokan harinya tersebarlah di Keraton Kutamaya berita hilangnya Mahapatih Jaya Perkosa, sehingga Prabu Gesan Ulun kebingungan, khawatir kehilangan tulang punggungnya Sumedang Larang itu. Ketiga patih adiknya Sang Hyang Hawu Jaya Perkosa tidak menyusul ke Cirebon karena pertimbangannya lebih penting mempersiapkan pasukan pertahanannya dari kemungkinan datangnya serbuan pasukan Cirebon. Prabu Gesan Ulun dan para pembesar Sumedang Larang mengkhawatirkan bila Jaya Prakosa Sang Hyang Hawu tertangkap atau terbunuh, maka tentu pasukan besar Kesultanan Cirebon akan dibantu oleh Banten dan Demak untuk segera datang menggempur Kutamaya. Prabu Gesan Ulun pun menyesali sudah membawa pergi Ratu Harisbaya ke Kutamaya, yang tentu menyebabkan Panembahan Ratu kedua Girilaya Cirebon sangat marah dan mendendam. Dalam suasana gugup, tanpa melihat pohon hanjuang yang ditanam di sudut alun-alun Kutamaya, Prabu Gesan Ulun berangkat diikuti hampir seluruh pasukannya menuju perbatasan utara Sumedang Larang untuk menghadang datangnya pasukan Kesultanan Cirebon agar tidak bertempur di Kutamaya. Hari berangkatnya rombongan pasukan Prabu Gesan Ulun itu bertepatan dengan hari kerja baktinya rakyat Sumedang Larang, sehingga setiap masyarakat yang terlewati pun segera mengikuti barisan itu sambil membawa perabot kerja sebagai senjata seadanya. Sampailah barisan Prabu Gesan Ulun itu ke tempat yang masyarakatnya sedang bergotong royong mendandani perkampungan dan pasarnya. Tempat yang didatangi barisan Prabu Gesan Ulun ini dikenal dengan nama Kampung Darangdan. Masyarakat di sini pun serentak mengikuti barisan Prabu Gesan Ulun yang melanjutkan perjalanan hingga sampai di Batugara untuk beristirahat. Kemudian Prabu Gesan Ulun naik ke lereng bukit di mana pemandangan sekelilingnya dapat terlihat dengan jelas. Akhirnya diputuskan untuk bermalam di tempat ini saja. Kepada seluruh barisannya diperintahkan untuk bergotong royong membuatkan tempat tinggal
dan lapangan luas tempat berkumpul. Konon, saking semangatnya yang kerja bakti bergotong royong itu, maka beberapa saat kemudian menjelmalah tempat itu menjadi perkampungan baru dan alun-alun yang nantinya diberi nama Dayeuh Luhur. Menurut Tatang Sobana, budayawan Sumedang, Dayeuh Luhur ini berasal dari kata dayeuh yang berarti kota dan luhur berarti tinggi. Jadi Dayeuh Luhur itu dapat diartikan sebagai kota yang berada di dataran tinggi. Ada juga yang mengartikan dayeuh itu dari kata daya yang kuat untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Kutamaya. Karena hal ini dilakukan oleh Prabu Gesan Ulun dalam upaya mengantisipasi serangan Kesultanan Cirebon. Asalnya, daerah Dayeuh Luhur itu adalah daerah hutan lebat yang hampir berada di puncak Gunung Rengganis yang tidak berpenghuni. Dayeuh Luhur ini sekarang menjadi nama desa di Kecamatan Ganea, Sumedang. Di sini dipercaya sebagai tempat ngahiangna Mbah Jaya Perkosa Sang Hyang Hawu. Bahkan di Dayeuh Luhur ini sekarang masih terdapat makam keramat Prabu Gesan Ulun, Ratu Harisbaya, dan makam para raja Sumedang Larang lainnya dengan para istrinya. Bahkan Pangeran Santri Kusumadinata pun terlebih dahulu sudah dimakamkan di tempat ini, karena Dayeuh Luhur itu merupakan mandala atau kabuyutannya Sumedang Larang. Kembali kepada kisah Senapati Jaya Perkosa Sang Hyang Hawu yang tidak berhasil menangkap sisa tentara Cirebon karena keburu masuk ke gerbang Keraton Pakungwati. Kemudian ia pun kembali ke bekas medan perang semula. Namun ternyata ketiga adiknya setelah dicari kemana-mana tidak dijumpainya. Dirinya khawatir adik-adiknya terbunuh oleh pasukan Cirebon yang lain. Namun ternyata tidak ada tanda-tanda jasad adik-adiknya. Maka dengan marah, Sang Jaya Perkosa lari cepat bagai anak panah yang dilepaskan dari busurnya menuju ke Kutamaya. Setibanya di Keraton Kutamaya, hanya menemukan beberapa prajurit penjaga saja. Terus, dia lari lagi ke alun-alun untuk melihat pohon hanjuang yang pernah ditanamnya. Ternyata, pohon itu pun tumbuh subur, daunnya segar sekali. Ketika berpaling ke sebelah timur, terlihat olehnya asap mengepul di lereng gunung yang menunjukkan adanya perkampungan baru. Memuncaklah kemarahan Mahapati Jaya Prakosa karena merasa ditinggalkan dan dikhianati. Dengan menghentakkan kakinya keras-keras ke bumi, seketika itu juga dia meloncat-loncat dan berlari kencang, sehingga tidak berapa lama
sudah ngadeg atau berdiri di lereng gunung tempat berkumpulnya rombongan Prabu Gesan Ulun itu. Lereng gunung tempat tibanya Mahapati Jayaprakosa Sang Hyang Hawu itu sekarang disebut Gunung Pangadegan. Prabu Gesan Ulun pun terkesima karena dikiranya Mahapati Jayaprakosa telah terbunuh atau tertangkap pasukan Cirebon sesuai laporan Patih Nanganan dan adik-adiknya. Menjadi-jadilah marahnya Senapati Jayaprakosa Sang Hyang Hawu ketika melihat ketiga adiknya tidak mempedulikan kedatangannya karena mereka sibuk bersama rakyat membangun tempat tinggal dan alun-alun.